الله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا بعلوم العلماء العاملين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه وذريته أجمعين. وبعد. سماحة الفضلاء والكرماء, para masyayikh, para kiai, para alimul allamah, terkhusus kepada Kiai Haji Muhammad Syahri Hadari, kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan Bapak Haji Nurkayan MPD, Ustadz Abdul Aziz, para ustadz dan ustadzah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hari ini para kiai, kalau saya suruh ceramah di depan profesor itu biasa, saya ceramah di depan guru besar itu biasa. Tapi yang luar biasa ini, kalau suruh ceramah di depan cabai-cabai kecil macam ini, bingung saya. Lagi hula ngatungi kapi mereka nih. Tapi tidak apa-apa. Iya nyaman siapa ke? Iya saya paling kene nyaman tibi kalau pain mereka. Namanya sendiri lupa ya. Tulit saya samping aja. Je saya kelampian je. Sudah iya je. Siapa nyaman anak? Kan lah tak peduli ongko itu. Sehat semuanya anak-anak? Sudah makan semuanya? Ya pas saya ceramah mundi. Orang kita ngakan lecak kepir ya. Lala sambil ngakan tak apa-apa lah. Alhamdulillah. Hari ini semuanya diberikan kesehatan zahir dan batin. Maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan banyak hal, para kiai, para ustadz, saya lagi cari cara gimana menjinakkan mereka ini semuanya ini. Boleh saya cerita sebentar? Boleh. Saya cerita yang sama kecil-kecil ini. Pernah kenal kerbau? Nama kerbau siapa? Nyaman kerbau siapa? Fawwas. Nyaman kerbau sama Fawwas itu. Pernah tahu kerbau semua? Tahu. Pernah dengar cerita kancil? Pernah. Baik, saya cerita kancil dulu sebelum kita bicara maulid, biar kalian tidak bingung hari ini. Di hutan dulu ada raja namanya Singa. Singa itu adalah hewan paling berani di hutan. Dan di hutan tidak ada hukum berbeda dengan kehidupan manusia. Singa jadi raja. Seluruh yang ada di hutan, hewan paling kecil sampai paling besar, itu rakyatnya singa. Suatu hari, ini biar konsentrasi dulu mereka ini. Ini kan bingung gue nih, saya ceramah apa nih. Suatu hari singa berikan pengumuman, dengerin pengumumannya. Singa bilang, wahai rakyat yang ada di hutan, mulai sekarang masuklah kalian ke dalam rumah saya. Cium rumah saya. Kalau kalian bilang busuk, berarti kalian menghina raja, kalian saya makan. Tapi kalau kalian bilang harum, artinya kalian bohong sama raja, kalian pun saya makan.
Bingung rakyatnya, bilang busuk saya dimakan, bilang harum pun pasti saya dimakan. Satu persatu rakyatnya masuk. Yang pertama kali masuk kambing. Kambing punya jenggot tidak? Loh, kok ngelihat saya gara-gara saya jenggotan ini? Yang masuk pertama kali kambing. Kambing cium rumah raja. Keluarlah kambing, ditanya sama singa, kambing, bagaimana rumah saya? Harum apa busuk? Kambing bilang, rumah Anda busuk. Wow, kamu menghina raja. Masuk kamu, saya makan kamu. Yang kedua masuklah kerbau. Kerbau mikir, tadi kambing terlalu jujur, dia bilang busuk, dia dimakan. Kerbau masuk, cium. Tak lama kemudian kerbau keluar, ditanya sama singa, wahai kerbau, bagaimana dengan rumah saya? Busuk apa harum? Dengan tegas kerbau jawab, harum. Wow, kamu itu sudah bohong. Rumah saya dibilang harum, padahal rumah saya barusan saya kencingin. Kamu bohong. Saya makan juga kamu. Seluruh hewan yang lain yang belum masuk bingung. Terakhir tampillah kancil. Kancil dengan tenangnya masuk. Cium. Kancil mikir, kalau saya bilang busuk, nasib saya sama dengan kambing dimakan. Kalau saya bilang harum, nasib saya pun tidak lebih baik. Karena apa? Kerbau barusan bilang harum, ternyata juga dimakan. Putar otak kancil, tak lama kemudian keluarlah kancil. Raja tanya, kancil bagaimana dengan rumah saya? Kancil pura-pura tidak dengar. Hah? Rumah saya macam mana? Apa? Rumah saya macam mana? Kurang jelas. Marah singa. Bagaimana rumah saya? Harum apa busuk? Waduh, mohon maaf Tuan Raja. Raja sebelumnya tidak memberi kabar kepada saya. Mohon maaf, saya belum sempat minum obat pilek. Kenapa? Saya tidak bisa mencium, Raja. Saya sudah pilek 1 minggu. Raja bilang, wah, bingung. Jadi kamu bilang apa? Saya tidak bisa mencium apa-apa, Raja, karena saya pilek. Akhirnya Raja bilang, kalau begitu pulang dulu, berarti hari ini kamu selamat. Bisa paham dari cerita ini? Berarti kancil itu tidak dimakan oleh singa karena tidak bilang busuk, tidak bilang harum. Karena apa? Karena kancil itu pinter. Walaupun dia tidak sakit, dia bilang saya sedang sakit, saya pilek, saya tidak bisa mencium antara bau ataupun harum. Apa yang mau saya sampaikan anak-anak? Manusia Allah berikan kelengkapan akal dan pikiran. Maka siapapun yang hidup di atas dunia ini menggunakan akal fikirannya demi untuk mencapai sebuah maksud tujuan, maka insya Allah dia akan selamat dari dunia dan akhirat. Lebih-lebih dengan akalnya dia mampu membedakan antara baik dan buruk, antara hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Karena berkat apa? Berkat kita mengenal agama Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, kita sekarang bicara maulid. Walaupun tadi Ustadz Nurkayan menyampaikan kalau hari ini sudah masuk bulan kedua, ini sudah masuk bulan Rabiul Akhir, tapi tidak apa-apa, mau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang penting niat dan tujuan kita sama. Ketika seorang ulama ditanya apa tujuan kita bermaulid, beliau menjawab, li'idharis syukri bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita bermaulid untuk menunjukkan rasa syukur dan rasa bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya tanya sama santri putri, Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Pada hari tahun
Kalau Masehinya tanggal berapa? Tadi kita menyebutkan hijrahnya. Kalau Masehinya Rasulullah lahir tanggal berapa? 21 April tahun 571 Masihiyah. Saya tanya yang sebelah sini, pinter-pinteran antara yang cewek sama yang cowok. Saya minta silsilah Nabi sampai nomor 10 di sini. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin bapaknya. Pintar kali kau jawab. Sini bang. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad. Putus 30 silsilah, naik kepada Muqawwam bin Hidar bin Nabi Allah Ismail alaihissalam bin Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya jelaskan sejarahnya dulu. Nabi Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Nahur bin Ra'u bin Falih bin Abir bin Nabi Salih alaihissalam, Nabi Salih alaihissalam bin Arfahsad bin Syam bin Nabi Nuh bin Lamih bin Matusalih bin Idris bin Yarid bin Kinan bin Mihlai bin Ahnus, kemudian sampai kepada Nabi Sis alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Hafal semuanya? Baik, ibunya Nabi Muhammad binti Wahab, Aminah binti Wahab, sampai nanti silsilahnya ketemu di Murrah atau di Ka'ab. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa manfaatnya maulid? Kalau tadi disebutkan bahwa maulid untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah sholawatan, yuk kita sholawatan lagi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh waghfir lana ya wasi'al huwal habib turja syafa' likulli haw ahwa ya arhamar rahimin ya arhamar ya arhamar farrij alal ya Rabbi bil Mustafa maqasidana wa
Allahumma salli ala Muhammad. Anak-anakku sekalian, para murid, para santri yang dirahmati oleh Allah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah. Makkah biasanya disebut dengan kata Bakkah. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah binti Wahab dan seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Beliau berbangsa Arab. Beliau lahir dan kemudian dalam kelahiran beliau sudah dalam keadaan yatim karena ayah beliau yang bernama Abdullah wafat pada bulan sebelum lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada jarak 600 tahun antara kelahiran Rasulullah, kurang lebih 600 tahun, dengan kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan ada jarak 5000 tahun dengan Nabi terakhir di bangsa Arab, yakni Nabi Ismail. Karena setelah Nabi Ismail di bangsa Arab tidak pernah turun, tidak pernah lahir seorang Nabi. Dan Nabi yang terakhir di bangsa Arab adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bangsa Arab tidak ada agama pada saat itu. Di bangsa Arab tidak ada keyakinan berbentuk agama. Padahal saya mau jelaskan sejarahnya ini saja. Di sebelah baratnya Makkah ada sebuah negara besar yang bernama Kerajaan Romawi. Di situ sudah ada agama namanya Nasrani yang hari ini kemudian dikenal dengan Kristen. Di sana ada nabi yang terakhir dari Bani Israel bernama Isa bin Maryam dan punya kitab suci yang bernama Injil. Di sebelah timur ada kerajaan besar yang bernama Kerajaan Romawi. Di sana sudah ada agama yang bernama agama Majusi, punya kitab suci yang bernama Zanavasta Sandinista, dan sudah punya kitab undang-undang hukum yang bernama Hammurabi. Sementara di tengahnya bangsa Arab tidak memiliki agama. Setelah wafatnya Nabi Allah Ismail alaihissalam 5000 tahun lamanya bangsa Arab tidak pernah memiliki nabi lagi selain kemudian lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil atau dikenal dengan tahun gajah. Bulan Masihinya tanggal 21 April tahun 571 Masehi. Apa yang mau saya sampaikan? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, rasul yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad, tidak ada agama setelah Islam, tidak ada kitab setelah Al-Qur'an. Berarti kita adalah umat dari nabi yang terakhir, kita adalah umat dari rasul yang terakhir, dan adalah agama yang terakhir, yakni agama Islam. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 1450 tahun yang lalu meninggalkan kita semuanya, atau kurang lebih 15 abad. Nabi tidak meninggalkan kerajaan, Nabi tidak meninggalkan kekuasaan, Nabi tidak meninggalkan harta. Nabi hanya meninggalkan 2 perkara. Anak-anak dengerin dulu sebentar ya, saya tidak lama. Kita sepakat dulu sekarang jam berapa? Jam 2:15. Nanti ceramah saya tidak lama, insya Allah jam 6 kita selesai. Jangan lama-lama, saya pun tak bisa lama, ya. Maka saya bersyukur di sini sudah ada pesantren diasuh oleh kiai kita, oleh guru kita Kiai Syahri Hadari. Di sini ada madrasah. Guru itu penting, nak, ya. Belajar itu penting. Cari ilmu wajib apa tidak?
Jawab kuat. Peles tangkuping. Kenapa wajib? Nabi mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Tapi walaupun begitu, cari guru juga tidak kalah wajibnya. Jangan sampai gurunya salah, ilmunya salah, yang dengerin salah, akibatnya rusak. Dulu saya punya tetangga. Dengerin, saya mau cerita sebentar ya. Tahu bindeng tidak? Bindeng itu kalau bahasa Indonesianya sengau. Bahasa Melajunan apa, Pak? Bahasa Maduranan apa kalau sengau? Sangsang. Sangsang, tahu sangsang? Pingseng. Sengau, sengong. Jadi saya punya tetangga. Tetangga ini imam masjid. Sudah 3 hari dia tidak imam di masjid. Karena 3 hari tidak imam, saya tanya sama anaknya. Namanya si Ahmad. Mat, sudah 3 hari bapak kau ini tak imam di masjid. Mana bapak kau, Mat? Dijawab sama si Ahmad yang sengau. Dia bilang apa? Bapak saya sakit, Pak Ustaz. Hah? Bapak saya sakit. Oh, bapak saya sakit. Sakit apa, Mat? Sakit kepala. Sakit kepala. Gimana sekarang, Mat? Udah sehat belum? Alhamdulillah, udah meninggal, Maunat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustaz, bukan meninggal, mendingan. Saya pikir meninggal, Mat. Bukan, Maunat, mendingan. Apa yang mau saya sampaikan? Cari ilmu itu harus jelas. Gurunya jelas, yang didengar pun jelas. Sama dengan Kiai Syahri. Ilmunya jelas, punya sanad keguruan yang jelas. Beliau berguru kepada Allah Yarham, seorang ulama besar. Dan insya Allah guru besar beliau adalah Syekh Muhammad Lan Bulan. Syekh Muhammad berguru kepada gurunya, sampai nanti sanadnya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari ilmu itu penting, nak. Cari ilmu penting, tetapi mencari guru. Bagaimana guru yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat? Carilah guru yang punya sanad. Maka insya Allah guru-guru kalian, ustadz-ustadz kalian yang ada di tempat ini, insya Allah sanadnya akan bersambung langsung kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pilih. Mau jadi orang pintar atau jadi orang bodoh? Nih, mau jadi orang pintar apa jadi orang bodoh? Kalau mau jadi orang pintar harus belajar. Kalau mau jadi orang pintar harus ya, cita-citamu apa? Iya, pengen jadi apa, nak? Hah? Pengen jadi pilot. Nah, nih, ya. Cita-citamu apa? Ya, kamu yang lihat saya. Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Tukang masak. Nah, sekarang kalian berada di tempat yang tepat. Di sini sudah ada pendidikan ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Selesai dari sini, punya rezeki, tinggal lanjut ke pondok pesantren yang lain, atau kalian mau kuliah biar nanti kalian ini jadi orang yang banyak ilmu, banyak pengetahuan, kembali ke masyarakat, manfaat bagi orang lain. Sebab apa? Islam itu didirikan atas dasar pengetahuan, karena ayat yang pertama yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatnya yang berbunyi, yuk saya tanya sama yang di sini, saya tanya di sini. Ayat yang pertama turun, ayatnya gimana? Ayat yang pertama turun kepada Nabi, Iqra. Saya tanya yang perempuan, bunyi ayatnya seperti apa? Bismi.
Pinteran yang cewek dari yang cowok. Makanya nih yang laki-laki, nih ayat yang pertama turun, sekarang ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Yuk baca. Dia pakai namain kelayang kapi kaki dia. Baca. Ayat saya terakhir saya turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lanjutkan. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul. Masya Allah. Dengerin ya. Makanya anak-anak cowok ya. Ini cewek-ceweknya udah pinter-pinter semuanya ini. Makanya jangan pernah percaya laki-laki. Jangan pernah percaya laki-laki. Karena perempuan itu penipu. Akeja malah tak ngantok. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya sama kiai kita, saya mau tanya sama guru kita semua. Kiai Sahri, suara saya ini serak kiai, udah 2 bulan saya ceramah terus. Kiai pernah jatuh cinta? Oh, aja kalau serius ini. Kiai Nur Kayan pernah jatuh cinta? Baik. Pertanyaannya, apa yang Kiai Nur Kayan sampaikan kepada perempuan yang Pak Kiai jatuh cinta kepadanya? Ini kira-kira gitu. Masya Allah, I love you katanya. Atta. Kalau Kiai Sahri, kalimat apa yang disampaikan? Oh Allah. Kalau orang sedang jatuh cinta, pasti kata-katanya itu sathat, kata-katanya ganjil, kata-katanya di luar akal dan nalar. Karena apa? Orang yang sedang jatuh cinta tidak menggunakan akalnya, tapi menggunakan hatinya. Maka ketika kita sedang jatuh cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama-ulama terdahulu menuliskan syair-syair indahnya memuji keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dulu oleh seorang imam besar yang bernama Syarafuddin Bushiri, murid dari seorang waliullah yang bernama Abul Abbas Al-Mursi, dan murid dari Imam Abul Hasan Sadili, menuliskan syair indahnya mengungkapkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syair burdahnya. Kemudian di belakang hari muncul seorang imam yang bernama Imam Dibai, menuliskan syair cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syair Diba. Kemudian di belakang hari muncul pada abad ke-16 Imam Ja'far Barzanji, menuliskan kitab Barzanji memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita baca hampir setiap peringatan Maulid di daerah ataupun di kota, yang kita kenal dengan syair Maulid atau yang dikenal dengan syair Barzanj, ditulis oleh Imam Ja'far Al-Barzanji, maka kemudian dikenal dengan syair Barzanji. Kemudian di belakang hari muncul lagi di Yaman Imam Al-Habib Al-Habsyi yang sering kita baca nama karangan yang bernama Simtud Durar, dan ada lagi kitab syair kepada Nabi Ad-Diya'ul Lami'. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan rasa cinta dan rasa bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi kita tidak kenal Allah, kita tidak dapat membedakan kalimat hak dan yang batil, dan kita tidak tahu antara benar dan salah, dan pada akhirnya kita tidak tahu mana jalan ke surga, dan mana jalan ke neraka. Maka bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dipilih menjadi salah satu umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditinggalkan oleh Nabi cuma 2.
taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi, dua perkara saja. Pertama, Al-Quran. Saya yakin dan percaya, insya Allah kalian bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi muda Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, senang kepada Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dan kelak dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan Allah di yaumil mahsyar bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada Al-Quran. Yang kedua yang ditinggalkan oleh Nabi adalah sunnahnya. Maka mari kita hidupkan sunnah. Yang akan faham Al-Quran dan As-Sunnah hanya para murid dan para santri yang dididik di madrasah, di aliyah, di tsanawiyah, dan di ibtidaiyah, lebih-lebih yang belajar di pondok pesantren. Mudah-mudahan pesantren ini ke depan semakin lebih besar dan berkembang, madrasah ini semakin lebih baik, kalian pun dijadikan sebagai anak yang salih dan salihah, kemudian menjadi penerus perjuangan agama, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai guru-guru kalian, mencintai Nabi kalian, dan saling menghormati dan saling berbaik hati di antara sesama. Jangan lagi timbul rasa permusuhan di antara kita. Menjadi muslim hatinya harus lembut. Boleh minum sebentar? Sebentar saja Ustaz. Bismillah. Para santri, para murid sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada akhirnya setelah nanti kalian pulang ke rumah masing-masing, jadilah anak-anak yang salih, jadilah anak-anak yang pintar, jadilah anak yang cerdas. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, datuk moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5.000 tahun yang lalu? Nabi Ibrahim berkata seperti ini, alal aqili ay yakuna arifan bi zamanihi mustaqbilan fi sya'nihi wa arifan bi rabbih. Artinya, kata Nabi Ibrahim, menjadi manusia yang berakal dan pintar harus tahu akan kebutuhan zamannya. Sekarang boleh saya tanya, ada yang pegang ini? Ada yang pegang ini? Ada yang punya ini di rumah? Orang Arab bilang ini namanya jawwal atau jawwalah. Tetapi sekarang orang Arab tidak lagi menyebutnya sebagai jawwalah. Tapi karena banyak ada manfaat, tapi juga ada mudarat, ada kebaikan, tapi bisa menimbulkan kerusakan. Kalau kalian bisa mengambil manfaat dari teknologi ini, ambillah yang manfaat. Di dalamnya banyak pengetahuan yang bisa kalian ambil, tapi berhati-hatilah karena tidak sedikit mudarat yang ditimbulkan oleh ini. Maka hari ini orang Arab tidak lagi menyebut sebagai jawwalah, tapi kalau di tanah Arab sudah disebut syaitonir rajim. Sepakat? Ini sekarang apa Pak Guru? Syaitonir rajim. Apa namanya nak? Apa namanya? Kaki samain Mobile Legend. Syaitonir rajim. Maka mulai sekarang pulang ke rumah ketemu dengan syaiton ini, segera kita buang. Kita buang. Sepakat? Sepakat kita buang? Jangan sampai kita lupa gara-gara main sama ini teknologi. Jangan sampai kalian dirusak. Ya, maka kata Nabi Ibrahim, ayyakuna arifan bi zamanihi. Kalian harus arif, bijaksana, memahami tentang kebutuhan zaman kalian.
mustakbilan fi sya'nih, harus mempersiapkan diri di masa depan, wa arifan bi rabbih, dan harus tahu siapa Tuhan kalian semuanya. Baik, Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, agama kita agama Islam, kitab kita saudara kita adalah Muslim laki-laki dan perempuan. Semuanya kita bersaudara. Kalian mungkin tidak dilahirkan dari rahim ibu yang sama. Saya tidak lahir dari rahim ibu kalian. Kalian bukan anak abah saya. Tetapi walaupun begitu, kita semuanya adalah bersaudara. Karena sesama orang beriman hakikatnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesama orang beriman, laki-laki atau perempuan, kalian semuanya adalah bersaudara. Kalau sudah bersaudara, maka mari kita saling jaga, saling asah, saling asuh, saling memperbaiki di antara sesama. Hilangkan kebencian, hilangkan permusuhan, hilangkan rasa tidak suka di antara sama orang beriman. Karena kita adalah orang-orang yang bersaudara, karena sama-sama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling terakhir, contohlah akhlak Nabi. Apa akhlak Nabi yang paling mudah? Akhlak Nabi yang paling mudah adalah senyum. Kalau ketemu teman, senyum. Tabassumuka biwajhi akhika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Karena sedekah yang paling murah dan paling mudah adalah senyum. Awali hidup kalian dengan senyum dan akhiri hidup kita dengan tersenyum kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap patuh, taat kepada aturan Allah, tetap patuh dan taat kepada aturan Rasulullah, dan kemudian tetap rajin belajar. Jangan lupa, walaupun tadi disampaikan oleh beliau, kondisi kita hari ini kondisi dalam keadaan corona, tapi mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari penyakit ini semuanya, amin. Mudah-mudahan diberikan sehat zahir dan batin oleh Allah. Allah jauhkan dari berbagai macam bencana, Allah jauhkan dari penyakit corona, Allah jadikan kita sehat zahir dan batin. Tapi percayalah, paling terakhir sekali, dokter sudah menyatakan orang yang hatinya gembira, insya Allah akan jauh dari penyakit ini. Orang yang hatinya gembira. Bagaimana cara kita bergembira? Cara kita bergembira adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bersyukur kepada Allah, berbahagia atas nikmat Allah, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari penyakit yang namanya corona. Saya luar biasa masuk ke tempat ini, walaupun masih kecil-kecil, walaupun kalian masih kecil-kecil, tapi kelihatannya kalian sehat. Kenapa? Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibakum wa anta fihim. Dan tidak mungkin Allah akan menyiksa mereka, wahai Muhammad, wa anta fihim, sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka, ya Muhammad. Rasulullah memang jelas-jelas tidak ada di antara kita, tetapi kehidupan Nabi sudah kita contohkan, ibadah Nabi sudah kita contoh, sunnah Nabi sudah kita contoh, perilaku Nabi sudah kita contoh. Maka insya Allah di tempat ini akan Allah jauhkan dari musibah, sebab kita tetap bersama Allah dan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas waktunya Ustadz Abdul Aziz yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk hadir pada hari ini. Karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat asar, dan sehabis ini masih ada acara pembacaan Syaraful Anam, pembacaan Bihobi. Masih sama dengan di kampung saya mungkin ya, sama di kampung saya masih ada Bihobi, masih ada ya. Tapi tadi repuk kocor nih Pak, tak repuk kocor Pak Kiai. Oh yang ku pada repuk kocor bi hula le siapa ki songkok bi hula nih, macam taknya bagi plastik. Habis ini kita maulidan, habis ini kita baca Bihobi. Semoga apa yang kita baca hari ini menjadi saksi cinta kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
Mohon maaf kepada Kiai Syahri Hadari, kepada Ustadz Nurkayan. Saya lupa nama antum Ustadz, sering ketemu. Oh iya Pak Ustadz, para ustadz-ustadz dan ustadzah, terima kasih yang sudah mendidik anak-anak ini. Mudah-mudahan ilmu panjenengan semuanya menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi kebaikan dari dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.